Catra. Hai, welcome back to our YouTube channel. Nah, di edisi spesial kali ini kita bakal ngapain sih, Des? Nah, karena ini edisi spesial, pastinya kita akan merayakan ulang tahun Catra yang keempat. Wah, seru banget ya. Pastinya. Dan juga pastinya kita bakal memberikan tips-tips dan informasi seputar pajak. Nah, jadi jangan lewatkan keseruan kita selama 2 hari ini. Di mana Kak Anggi? Gimana ya? Penasaran kan? Yuk ikutin keseruan kita. Let's go. Ini tempat baru di Bali, namanya Bloom Garden. Yuk, kita lanjut. Menghindari COVID. Bu Endah. Halo. Gimana Bu liburannya kemarin? Lah menurut kalian gimana? Kita sih seru Bu. Seru ya? Iya bener Bu. Iya. Dari liburan kemarin nih Bu, kita kan camping. Camping itu kita ada kena pajak nggak sih Bu atas camping kemarin? Pastinya sih kena pajak ya, karena camping itu merupakan salah satu pastinya mendapatkan pendapatan dalam artian omset. Nah, pajak itu kan dikenakan atas setiap penghasilan dalam bentuk apapun. Jadi kalau pertanyaannya kena pajak apa enggak, jawabannya pasti kena pajak. Nah, kalau pasti kena pajak, kira-kira camping itu bisa dikenakan pajak hotel atau enggak ya, Bu? Nah, itu kita harus ngecek pajak daerahnya. Karena pajak hotel itu diaturnya di masing-masing daerah, karena dia merupakan peraturan daerah ya, Perda. Nah, kita harus melihat definisi hotel itu apakah termasuk camping. Nah, kita harus lihat itu. Seperti itu. Oke Bu, tapi kalau definisi camping yang kemarin, kalau kita cuma sewa alat camping aja, apakah itu juga termasuk kita sewa tempat hunian seperti pajak hotel? Mungkin bisa ya, karena hotel yang bukan hotel ya, tempat camping kita kemarin kan VIP. Nah, itu kan udah dibangun bener gitu loh. Jadi dia itu udah strict tempatnya, yang camping VIP itu di situ udah dilurusin lahannya dan beneran untuk tempat tinggal, meskipun itu bentuknya semi permanen ya kalau aku bilang. Nah, kalau yang dom yang bisa pindah-pindah mungkin itu yang masuk kategori sewa peralatan. Nah, ini nih yang suka membuat wajib pajak itu bingung, karena ini tuh kayak seperti gray area. Apakah camping itu masuk ke bagian hotel atau hanya sewa alat? Gitu. Oke deh Bu Endah, makasih ya sekilas infonya tentang pajak hari ini Bu. Halo Bu Endah. Halo. Boleh nanya lagi nggak Bu? Boleh, kurang apa pertanyaannya? Oh iya, saya mau nanya lagi nih Bu. Yang kemarin kita camping, selain kena pajak hotel, kira-kira aspek pajak yang lainnya pajak apa lagi ya Bu? Kalau ngomong aspek pajak, kalau yang tadi dijelaskan pertama itu tentang penghasilannya kan. Untuk penghasilan
campingnya. Nah, selain dari penghasilannya, wajib pajak itu selalu pasti ada expense-nya. Nah, expense-nya itu pajaknya apa aja? Yang pertama pasti ada pegawai. Kalau pegawai pasti PPh 21. Nah, terus ditambah lagi mereka kan juga ada pemeliharaan atau sewa-sewa peralatan yang lain. Nah, itu masuk kategori PPh 23. Dan ada lagi, ada kerjasama dengan luar negeri nggak ya? Nggak ya. Kalau ada kerjasama luar negeri atau ada pinjaman, itu ada PPh 26-nya. Jadi kita harus ngerti bisnis prosesnya dari wajib pajak itu bagaimana. Baru kita bisa menentukan aspek-aspek pajaknya dari usaha tersebut. Gitu, Nggi. Wah, informasinya bermanfaat sekali ya, Bu. Selain kita liburan, kita juga masih bisa sharing-sharing pajak juga nih sekalian. Ya dong. Oke deh kalau gitu. Terima kasih, Bu. Yo, sama-sama. Hai Kak Agung, Hai, apa kabar nih Kak? baik dong. Sekarang Kak Agung lagi di mana sih? Nah, hari ini kita tuh lagi memperingati HUT Catra yang Nah, hari ini kita ada di Blooms Garden di Bedugul, Bali, kayak gitu. Wah, kayaknya seru nih ulang tahun Catra yang kedua. Dari kemarin kita camping sampai ke hari ini di The Blooms Garden. Menurut Kak Agung, tempat ini aspek pajaknya apa aja sih? Nah, menurut kamu kalau kamu kesini tuh, kamu dapat apa? Kalau di sini sih banyak mencari hiburan ya, melepaskan penat dari suasana kota. Nah, hiburan kan? Nah, menurut aku sih kalau Blooms Garden ini itu termasuk ke dalam jenis pajak daerah, yaitu pajak hiburan. Jadi tarif ataupun apa aja hiburan yang menjadi objek pajak itu tergantung kebijakan daerah masing-masing. Nah, kan Bedugul Bali ini kan ada di wilayah Kabupaten Tabanan. Jadi kita harus lihat dulu perda tentang pajak hotel Kabupaten Tabanan itu seperti apa. Apakah taman ini merupakan objek dari pajak hiburan kayak gitu. Selain pajak hiburan, aspek pajak apa lagi sih yang ada di tempat ini? Nah, kalau tempat kayak gini kan pasti yang pertama mereka pasti punya pegawai dong. Yang jaga di depan, yang ngurusin taman semua kan pasti pegawai. Nah, mereka itu pasti membayar gaji, ya kan? Nah, gaji itu pasti terutang PPh 21. Nah, kemudian juga kayak misalnya mereka melakukan perawatan nih, perawatan rumput, perawatan dicat kembali jalannya ataupun alat-alatnya, aksesorisnya itu pasti merupakan maintenance yang terutang PPh 21 kalau dikerjakan orang pribadi dan juga PPh 23 kalau dikerjakan oleh badan atau perusahaan kayak gitu. Seperti itu ya Kak. Oke deh, terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Selamat berliburan. Oke, jalan-jalan lagi ya. Dadah. Nah, gimana? Seru kan perjalanan kita selama 2 hari kemarin dalam rangka merayakan ulang tahun Catra yang keempat. Selain membahas tentang jalan-jalan, kita juga bisa banyak belajar tentang perpajakan, baik itu aspek pajak hiburan maupun aspek pajak hotel. Gimana? Seru kan? Nah, sekian dulu ya jurnal Catra kali ini. Nah, untuk lebih tahu gimana keseruan-keseruan kita lainnya, jangan lupa like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng agar kawan Catra selalu update informasi dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam maju untuk kita semua. Semoga di ulang tahun keempat ini Catra Lintang makin jaya. Catra Lintang Konsultama. Kita bisa.